Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Saya pengen memberdayakan petani singkong di Sukabumi. Ayam penyet Bandung mempunyai ciri khas dengan sambalnya yang pedas nampol. Kopi dengan kualitas grade A dan hanya kopi Indonesia. How certain are you in achieving these targets? Banyak banget yang mau dilakukan. Apa besar tim yang ada? Semuanya dibuat made to order kan? Kenapa ya? How do I come in on the bid? I need to counter bid. No. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Calon juragan kita kali ini adalah orang yang sangat peduli dengan kopi, peduli dengan petani kopi, peduli dengan pemberdayaan wanita. Makanya bisnisnya dinamakan Alfie, All About Coffee. Mari kita saksikan Alfie. Calon juragan yang satu ini merupakan pemilik kedai Alfie Coffee. Dia adalah Naugan. Alfie sendiri adalah singkatan dari All About Coffee, di mana produk yang di-highlight adalah kopi, biji kopi, dan teh daun kopi. Selain menggunakan biji kopi Nusantara, Alfie juga memanfaatkan daun kopi untuk menjadi teh. Inilah yang membuat Alfie Coffee berbeda dari yang lainnya. Tidak hanya memanfaatkan kopi, Naugan juga memanfaatkan para petani kopi dengan memberdayakan para istri petani. Kita memberdayakan mereka untuk bisa punya penghasilan tambahan, yaitu dengan memanen teh daun kopi. Jadi sebetulnya mengerjakan, mencuci, kemudian yang mengeringkan itu adalah istri-istri dari petani kopi. Jadi kita juga memberdayakan perempuan. Jadi dari perempuan untuk perempuan. Pandemi ini memang menjadi momok yang menakutkan bagi para UMKM. Tidak sedikit UMKM yang harus merugi. Bahkan sampai gulung tikar karena sepinya pembeli. Hal itu juga dirasakan oleh Alfie Coffee. Mengikuti Juragan Zaman Now adalah satu langkah untuk lebih mengenalkan produk-produk UMKM Indonesia agar lebih dikenal banyak orang. Lantas, apa motivasi Alfie mengikuti Juragan Zaman Now? Kita mau lebih besar lagi, kita mau punya cabang lebih banyak, kita juga mau ekspor, kita juga mau mengembangkan produk kita penjualan secara online dan juga offline. Jadi saya rasa Juragan Zaman Now, terima kasih banyak untuk Metro TV yang sudah memilih. Mudah-mudahan bisa memberikan impact yang positif bukan hanya untuk saya tapi juga untuk UMKM yang lain. Alfie, saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo, selamat malam untuk para panelis. Ya, perkenalkan nama saya Naugan Simanungkalit dan saya adalah pemilik dari brand Alfie Coffee. Tadi seperti yang sudah dilihat di video. Nah, Alfie sendiri mengusung tagline Grade A Indonesian Coffee karena kita hanya menjual kopi dengan kualitas Grade A dan hanya kopi Indonesia. Ini yang sudah kita kerjakan. Kita capable untuk bisa mensuplai green coffee bean atau roasted bean in one full container load. Kemudian kita juga bisa mensuplai coffee processing facility untuk para petani. Selain itu, kita juga merambah ke food service business. Kita punya 3 Alfie Coffee Shop sekarang.
Kemudian our product innovation, kita punya teh daun kopi atau kawa atau coffee leaf tea. Kemudian kenapa coffee leaf tea? Karena coffee leaf tea itu in several studies is beneficial in lowering hypertension, diabetes, kemudian juga rendah banget kafeinnya, jadi aman untuk lambung. Jadi mungkin yang nggak bisa minum kopi, pilihannya adalah minum teh daun kopi. Dan untuk budget yang sudah kita terima dari Metro TV, sudah kita alokasikan untuk marketing activity, kemudian juga ada foto produk, ada packaging, ada inventory. Dan hasilnya kawa atau teh daun kopi itu masuk menjadi 3 besar atau top 3 minuman yang dipilih oleh customer kita. Dan our milestone, kemungkinan besar di bulan Maret kita akan menambah cabang lagi sekitar 3 cabang karena saya mendapatkan pesan dari kolega saya di Kanada bahwa dia ingin berinvestasi kurang lebih $40.000 untuk menambah 3 lagi location baru dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan usaha-usaha yang lain. Jadi rencananya kita akan di 2022 kita punya sekitar 6-7 store baru. Kemudian kita juga akan membuka franchise karena ada beberapa customer yang suka sekali dengan konsep kita dan mau membeli franchise. Dan di 2023 rencananya kita akan listing di Amazon dan juga Alibaba. So we need roasting facility dan packaging facility untuk mendukung kegiatan ekspor kita. Maaf, saya langsung potong. Iya, siap. It's a great story, but my question adalah kalau misalnya sudah ada investment 40K, dan apa yang diharapkan dari funding ini? What can we do for you? Kalau kita bicara permodalan, pasti kita butuh permodalan tambahan. Saya butuh, I'm seeking for 1 miliar rupiah sebetulnya, atau mungkin bisa lebih, atau mungkin, ya harapannya bisa lebih ya, in exchange of 15% share. How certain are you in achieving these targets di timeline 2022, 2023, 2024? Kan ada outlet, franchise, dan lain-lain. Ya. Itu berapa persen akan terrealisasi? Iya, saya boleh bilang, saya tidak bermaksud untuk jumawa, tapi sejauh ini Fine, mungkin saya bisa sampaikan 70-80% karena I'm doing it right now. Oke, great. Teh daun kopinya unik, menurut saya enak sejujur-jujurnya. Kita ngerti apa produk yang dijual dan apa yang diinginkan, tapi mau yang mana dulu sih gitu, kayak banyak banget di mejanya gitu, dan kita nggak tahu harus mulai dari mana dengan mendengarkan presentasinya dari Alfie. Saya percaya prospek ke depannya. Secara short dan medium term mungkin mereka bisa fokus di yang apa ada dulu, yang apa ada sekarang untuk di-boost lagi sehingga bisa lebih mantap lagi. Banyak banget yang mau dilakukan. Ya. Seberapa besar tim yang ada untuk melakukan itu? Ya, so far saya punya 6 orang tim, tapi itu lebih ke operasional Pak. Tapi untuk hal-hal yang mengembangkan ini dan itu cuma saya sendiri. Saya rasa mungkin kalau kita tarik core yang paling core-nya, yang mana yang revenue potensialnya dan sustainability tentu juga profitnya yang menurut Mbak Naugan paling oke. Akhir-akhir ini yang paling menguntungkan dan cash flow-nya lebih lancar adalah coffee shop. Kadang-kadang bisnis itu nice to have, ya. Seneng aja kalau punya, padahal duitnya di sini. Jadi lebih baik fokus di duitnya dulu gitu ya. Nanti kalau sudah banyak, duitnya banyak, nggak apa-apa ngerjain hal-hal lain seperti itu. Dengan pengetahuan internasionalnya, dengan keinginan untuk grow, there are certain ways of doing this. Saya sebetulnya sudah bertukar nomor dan ingin mencoba mementorin dari belakang, men-share bagaimana dengan segala macam aset yang dia punya, apa kira-kira ke depan yang perlu dipikirkan dahulu. Menurut saya secara service, kemudian quality product, return return customer-nya itu sangat-sangat tinggi. Tetapi eksplorasi di wilayah itu agak lambat kalau memang harus mau dikembangkan gitu ya. Karena lingkungannya ya gitu-gitu aja. Customer-nya dia lagi begitu. Grace Apartment Complex. Ya. Thanks to coach to explain a little bit more. For us, I think this is good. Thank you for the presentation, and then of course we will see you again. That's all. Okay. Thank you so much. Thank you semuanya Pak. Iya. Iya, saya rasa komentar-komentarnya bagus sekali ya, dan semuanya daging.
Ya, tapi menurut saya balik lagi saya serahkan kepada para panelis seperti apa keputusannya. Yang pasti Alfie Coffee mengharapkan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini Alfie Coffee bisa lebih maju dan berkembang lagi. Kalau memang mereka interested, mereka akan langsung. Alfie Coffee ini experience-nya sudah banyak, network-nya sudah banyak. Pada dasarnya punya banyak banget potensinya kalau memang mau berkembang. Ya, kelemahannya hanya satu, yaitu tidak membangun tim yang bisa mensupport dream atau strategi yang sudah ditetapkan. Para pelaku UMKM seperti saya ini tidak memiliki pendapatan yang pasti. Untuk itu, ketika omset saya sedang baik, saya selalu menabung dan berinvestasi untuk bisa menjaga dana cadangan saya ketika suatu saat butuh dana darurat. Raise adalah pilihan yang tepat untuk mulai berinvestasi karena Raise sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan mudah sekali untuk digunakan. Kamu tinggal buka Play Store atau App Store, kemudian cari Raise, kemudian download, setelah itu buka aplikasi dan mulai mengikuti langkah pendaftaran untuk membuka akun. Jangan lupa pelajari dulu dan setujui syarat yang tertera. Kamu nggak perlu repot-repot lagi ke bank karena semuanya bisa langsung lewat aplikasi Raise. Kamu bisa langsung melihat fitur-fitur dari Raise, lengkapi data diri, dan jangan lupa upload dokumen yang dibutuhkan. Tuh, mudah kan? Raise, investasi tanpa mengubah gaya hidupmu. Dipersembahkan oleh tergerak ingin membantu petani singkong di daerahnya. Mereka berinovasi mengeluarkan produk keripik singkong. Seperti apa keripik singkong inovasi dari calon juragan ini? Berikut keripik singkong Yummy Babe. Calon juragan yang berikut ini akrab disapa Bunda Elis dan Babe Roni. Merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Kami sama-sama melakukan bisnis bersama untuk mengembangkan produk keripik singkong etnik rasa unik Yummy Babe. Kelebihan dari produk Yummy Babe ini, keripik singkong etnik rasa unik ini, beda dengan keripik singkong yang ada di pasaran. Keripik itu unik, renyah, tipis, dan gurih. Menjadi mata pencarian utama bagi keluarga, Bunda Elis dan Babe Roni pantang menyerah dalam membesarkan produk Yummy Babe. Walaupun berbagai rintangan menghadang, semangat usahanya tidak pernah padam. Kadang orderan kita lagi banyak, tapi kita nggak bisa memenuhi kapasitas produksi karena memang cuaca hujan. Terus kapasitas produksi karena rumah produksinya sedikit, kecil, itu nggak bisa memenuhi. Terus kemarin baru aja terjadi di 2020 awal yang seharusnya kami itu ekspor ke Kanada, pabrik kami dijarah. Saya siap jadi juragan zaman now. Halo semuanya. Ayah ngapain bau singkong? Itu tadi ada petani nawarin singkong terus saya beli. Nah, atuh gitu. Kasihan petani, Bun. Kalau dia kejual ke tunggal kan hanya cuma 500 sampai 1.000 rupiah. Kalau tadi ayah bayar 3.000 sekilo. Jang naon? Untuk nyian keripik. Oh.
Sedemikian problematika yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Di lingkungan kami harga singkong memang lumayan murah. Kami berinisiatif untuk membuat sebuah olahan inovasi dari opak. Berawal dari suami saya yang saat itu bangkrut, dengan bermodalkan 50.000, Yummy Babe hadir. Yummy Babe hadir dari desa untuk dunia. Kami sudah melakukan ekspor diantaranya ke Kanada, Republic of Dominica, Australia, Qatar, dan UK. Masih dalam proses, kami akan melakukan ekspor untuk Taiwan, Singapura, Jerman, dan Korea Selatan. Modal yang kami butuhkan saat ini sebesar 300 juta rupiah yang akan kami gunakan untuk pembelian mesin packaging, mesin produksi, pembelian bahan baku, pembangunan rumah produksi yang sesuai dengan standar BPOM dan HACCP, kemudian biaya promosi. Kami berharap dengan presentasi ini kami mendapatkan modal tambahan sehingga kami bisa mewujudkan Yummy Babe dari desa untuk dunia. Terima kasih. Sekarang kapasitas produksinya berapa besar Pak sebulan? Saat ini baru mencapai 130 sampai 150 pack per hari Pak. Itu sudah maksimal? Kalau maksimalnya bisa 300 Pak? Bisa Maksimal 2 kali lipat 300. sih. Sekarang berapa pack per bulan? Sekarang rata-rata 4.000 sampai Sekarang tuh 300 sampai 4.000 satu bulan. 3.000 sampai 4.000. Ini tuh saya baru dapat order lagi, baru closing minggu kemarin, kemasan datang hari ini 2.000 pack. So, seurgensi apa berinvestasi di mesin-mesin tadi Pak? Karena kaitannya kalau untuk mesin produksi itu kan kita mau menambah kapasitas produksinya Pak. Saya tiap hari produksi, tapi karena memang saya itu, kita selalu fresh from the open. Apakah sudah terserap 9.000 per bulan? Itu kan berdasarkan dari PO-PO yang sudah masuk ke kita. Itu ada target-target produksi yang harus saya capai ke situ, Pak. Nah, sebenarnya kendala yang terbesar kami itu adalah rumah produksi. Iya. Karena saya hanya nyewa rumah produksi. Selain itu, saya itu sedang membangun rumah produksi yang di sekeliling saya itu memang perekonomian itu menengah ke bawah gitu. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau semuanya dibuat made to order kan? Ya. Ya. Kenapa ya? Soalnya saya lihat di sini kan expiration date-nya sebenarnya bisa 1 tahun. Karena memang selalu sold out memang gitu. Pertama biasanya customer saya itu kan agen sama distributor. Dia itu request tuh mau rasa apa aja gitu. Jadi kan mau nggak mau saya siapin itu agen ini rasanya ini, distributor ini rasanya ini, itu satu. Terus yang kedua, memang saya mengutamakan kualitas. Kalau produk saya itu baru, itu pasti fresh, pasti enak. Jadi udah produknya enak, terus kita buatnya dengan berkualitas sesuai dengan SOP, jadinya makin cetar pembahan, Mak. Menariknya mereka malah kelebihan order nih gitu. Antara kejar-kejaran gitu. Apakah benar-benar mau pakai mesin atau ya udah kita benar-benar buat tempat yang proper dan kita undang masyarakat sekitar buat bekerja untuk mereka. Kalau dari saya nggak tahu tentang panelis yang lain, tapi I'm all about the rumah produksi. Karena menurut saya itu yang membedakan bisnis Yummy Babe dari yang lain. Ketika dia pada saatnya memang perlu mesin, ya udah mesin, tapi dia nggak mungkin punya cerita tentang gotong royong, satu komunitas saling bantu-membantu untuk fulfill this order. So for me, the more important is rumah produksinya rather daripada mesinnya. Saya kayak lagi nggak makan singkong. Itu enak banget. Ya. Yang kedua, dia mengempower ya petani, masyarakat dan sekitarnya. That's a great story. Dan yang ketiga adalah entrepreneurship-nya. Terlepas mungkin kita belum tahu ya, nanti akan ada due diligence dan lain-lain. Apakah ini betul-betul semua sesuai dengan yang dipresentasikan? Ini ditukar ke berapa persen kepemilikan perusahaan? Kebetulan gini, saya tidak paham. Gitu ya. Saya bersama suami saya itu belum paham untuk pembagian berapa persen sahamnya gitu. Jadi kayaknya harus kalau boleh kita diskusi lagi gitu. Saya sebetulnya dari pertama udah suka sama Yummy Babe karena produknya luar biasa, murah, tergolong murah dan rasanya enak dan setiap saya makan pengen lagi, nagih. Dan saya rasa karena ini diambilnya dari tanda kutip singkong Sukabumi, opak Sukabumi ya, dipotong tipis-tipis, bahan dasarnya pun nggak bisa ditemuin sembarang tempat gitu loh.
ibunya ada passion, bahan baku suaminya bisa mendapatkan dengan baik dan mengerti, dan care dengan petaninya. Jadi saya rasa ini harus didorong. Terima kasih atas presentasinya. Thank Keep you, serving and thank you so much. Terima kasih banyak, ucap. Kalau ditanya perasaan nih sebenarnya deg-degan. Karena ini saya deg-degannya plus. Pertama, kuping nggak bisa diajak bersahabat karena batunya udah lobet. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang saya nggak paham. Untungnya nih ada Babe, mantan pacar saya yang super keren. Terus ditambah lagi ada mentor saya, Coach Peter, yang siap sedia, siap berjaga buat bantuin mintinya yang super bawel kayak gini. Bunda Elis penuh dengan semangat dan kelihatan banget percaya dirinya, dan percaya diri itu yang membuat para panelis juga suka banget dengan performa Yummy Babe. Selain karena memang produknya enak, tapi juga presentasi yang keren banget dari pasangan Yummy Babe. Nggak kayak makan singkong. Iya. Kayak makan kertas. Ini lebih enak daripada spicy cheese. Iya. Dalam dunia bisnis, kendala dan masalah sering kali terjadi. Ketika hal itu terjadi, tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Itulah mengapa pentingnya berinvestasi, terutama untuk para pelaku pengusaha yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap harinya. Saat butuh dana dadakan yang sangat penting, kita tidak perlu bingung dan repot. Investasi di Raise, dana bisa langsung dicairkan kapan saja. Klik tarik tunai, kemudian masukkan nominal yang ingin dicairkan, lalu klik cairkan, that's it, very easy. Sebelum dicairkan, pastikan nomor yang tertera adalah benar nomor rekening kamu. Sangat mudah kan? Raise, aplikasi investasi yang terpercaya dan mudah digunakan. Raise, investasi jadi sederhana dan terjangkau. Dipersembahkan oleh Calon juragan yang satu ini menurut saya seorang pengusaha yang sejati. Gesit, ambisius, pintar melihat peluang, dan juga mudah bergaul. Inilah karakter dari calon juragan berikut ini. Dengan resep dari ibunya, sukses membuat para pelanggannya menangis karena sambal buatannya. Inilah dia, Mbak Erna dari Ayam Penyet Bandung. Calon juragan yang berikut ini adalah Ibu Erna Sari, owner dari Ayam Penyet Bandung. Usaha Ayam Penyet Bandung ini didirikan oleh Ibu Erna Sari di saat kondisi kehidupannya sedang berada di titik nol. Karena bisanya cuma hobinya masak, hobinya kulineran, ya udah akhirnya memberanikan diri dengan modal nekat. Dampak pandemi juga sangat dirasakan oleh Ayam Penyet Bandung. Ibu Erna Sari selaku owner terpaksa harus memulangkan semua karyawannya karena kondisi rumah makannya yang harus tutup. Omset pun menurun 100%. Niat tulusnya yang ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak menjadi motivasi Ayam Penyet Bandung untuk bisa berhasil mendapatkan modal dari para panelis dan dinobatkan menjadi juragan zaman now. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ingin membuka peluang usaha sebanyak-banyaknya gitu. Walaupun saya memang masih kecil gitu ya, tapi saya sudah merasakan dampak dari usaha ini. Saya ingin juga orang lain bisa ikut merasakan yang susah buka usaha gitu, bisa bergabung bersama saya. Saya siap menjadi juragan zaman now.
Perkenalkan, saya Erna Sari dari Ayam Penyet Bandung. Saya owner dan founder dari Ayam Penyet Bandung. Rasakan nikmat dan pedasnya. Kami mempunyai produk siap saji, lalu ada catering, nasi box, snack box, dan diolah secara higienis sesuai keamanan pangan. Di masa pandemi, kami juga berinovasi membuat produk frozen food dan juga berbagai varian sambal dalam kemasan. Ayam Penyet Bandung mempunyai ciri khas dengan sambalnya yang pedas dan pedas nampol. Untuk sambal kemasan hasil dari inovasi ini, kami punya kapasitas produksi baik botol maupun pouch itu sudah 1000 pouch per hari. Lalu untuk kemasan nasi box, snack boxnya kami sudah punya kapasitas produksi 1000 box per hari. Tentunya saya tidak cukup puas sampai di sini karena saya ingin sekali naik kelas, saya ingin berkembang, saya ingin go global. Untuk ini saya memerlukan investasi sebesar 150 juta yang insya Allah nantinya dana tersebut akan saya gunakan untuk perbaikan upgrading SDM, manajemen, lalu akan meng-hire consultant franchise, dan 25%-nya kami akan membuat sistem produksi. Saya ingin sekali mempunyai dapur produksi yang standar, yang didukung oleh mesin-mesin profesional, dan 30%-nya kami akan gunakan untuk marketing promo, selebihnya 15% akan digunakan untuk bahan baku dan upgrading untuk kemasan siap ekspor. Saya berterima kasih sekali kepada Metro TV sudah memberikan saya kesempatan hadir di sini dan memberikan 5 juta rupiah. Kemarin saya gunakan untuk membuat satu prototipe percontohan. Saya bikinkan gerobak ini dan alhamdulillah hari ini sudah punya omset per hari 1 juta. Yang dijual sambalnya aja? Tidak, kita punya food service. Ada berbagai varian ayam, bebek, ikan, pepes, banyak sekali. Terus kalau level kepedasannya ini standar? Kita tidak ala level-levelan tapi langsung pedas nampol. Ini aja dari Bu. Nampol banget. Langsung nampol. Yes. Ini kan satu level ya, pedas nampol. Apa ada konsiderasi untuk bikin level lainnya? Karena menurut saya ini pedas nampolnya tuh benar-benar hanya sebagian market yang bisa terima sepedas ini. Oke, baik. Betul. Kebetulan saya hadirkan ada 6 berbagai varian. Itu untuk yang tidak suka pedas, kita punya namanya sambal jodag. Itu perpaduan antara terasi dan cabai. Jadi untuk yang tidak suka pedas, kita sediakan itu ada. Ada di sini? Ada. Boleh nggak saya coba? Boleh. So spicy, I have to. Ya, ini enak tapi beneran. Saya bisa dibilang cukup bisa makan pedas sih. Tapi tadi memang sambelnya Ayam Penyet Bandung memang pedasnya benar-benar nampol. Saya suka rasa dasarnya dari sambalnya, punya body yang kuat. Cuman saya nggak kuat deh, pedasnya itu gila banget. But I enjoy. Saya mengerti kenapa itu bisa laku di Indonesia. Walaupun saya bukan penikmat makanan yang begitu pedas. Ini tahan berapa lama Bu sambelnya? Saat ini sedang persiapan ekspor, sudah tahan di hampir 1 tahun. Tadi outlet yang udah dipakai 5 juta menghasilkan 1 juta itu omset harian 1 juta. Yes. Itu yang dijual di outlet itu apa aja? Ada ayam penyet, ayam bakar, ayam kremes, ada bebek, hanya beda toppingnya aja sebetulnya. Ada ikan, kita juga ada produk tahu baso. Ini alhamdulillah best seller. Karyawannya ada berapa itu? Saat ini ada... Yang outlet aja? Per outlet aja 2. Sebetulnya bisnis gerobak ini kan sudah banyak yang menjalankan ya. Ada yang tahu punya 300 cabang, ada yang ayam punya ribuan cabang. So ini bisnis model yang udah proven kok. Ya, kalau ada orang datang tiba-tiba dia bilang, oh gue bisa dapat 1 juta jualan ayam penyet, ya itu menarik. Ya, dan ini bisnis yang rendah capex ini impian banyak orang ya, gitu. Ini Ayam Penyet Bandungnya is very prospektif nih, gitu. Instead of cuma sambelnya doang, gitu kan. Nah, cuma memang membuat Ayam Penyet Bandung ini dengan berbagai macam produk butuh tempat yang cukup besar. Itulah sebabnya satu outlet itu seperti Ayam Penyet Bandung sebenarnya. Ketika membuka sebuah usaha,
paling penting adalah location. Ada beberapa lokasi yang perlu dicari dulu kalau seandainya memang pendapat para panelis akan membuka di beberapa titik. Kita akan sortir kira-kira lokasi mana yang tepat untuk pembukaan Ayam Penyet Bandung ini. Thanks so much, Coach, Thank you, for Pak. mentoring Semoga her. sakit terus. And then Keringetan kan? Bagus sekali nggak tadi nangisnya, jadi saya Nangis, bisa ya. hati-hati mencoba ya tadi. Terima Thank kasih, you. thank you. Oke, Thank you. Good job. Seneng sih karena ekspektasinya sampai ya gitu, bahwa sambalnya yang bikin nangis dan beneran bikin nangis gitu. Saya tes ayamnya dan sebagainya, cukup untuk itu. Yang kedua saya tes yang dikirim, dan itu saya tes juga. Again very good. Saya pikir memang ada penggila-penggila pedas. Saya bukan itu, tapi untuk penggila pedas, this is amazing. Banyak sekali pertimbangan dalam memilih tas backpack, terutama untuk orang yang sering berkegiatan di luar dan membawa banyak barang. Kualitas yang tahan lama dan memiliki banyak sekat penyimpanan, serta tetap terlihat keren menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah tas. Di Urban Icon, berbagai tas multifungsi dengan desain stylish tersedia di sini. Salah satunya adalah tas dengan brand Fjallraven Kanken, yang merupakan tas backpack dengan multifungsi, stylish, dan ramah lingkungan. Aku lagi cari itu loh, yang tas buat anakku. Ini untuk warnanya dia variatif, ada beberapa warna di sini, tergantung seleranya aja. Oke. Ya warnanya sih bagus ya, nice banget. Nah ini bedanya sama tas yang lain apa nih Mas? Kalau untuk Fjallraven sendiri, dia memang desainnya ini memang sangat tahan lama dan kuat. Jadi untuk material ini dia maksimal itu sampai 20 liter atau kurang lebih 18 kilo. Oh. Tapi untuk materialnya sendiri itu dia memiliki ketahanan sampai 30 tahun. 30 tahun? Jadi cukup lama dia. Wow, oke. Dan dia juga bahannya ringan, terus eco-friendly. Oh, eco-friendly ya? Maksudnya apa tuh Mas, eco-friendly? Jadi ini bahannya dari bahan alami dia. Oh, saya suka betul. tuh. Ya, jadi kita bantu menyelamatkan lingkungan betul, ya. Betul. Iya, thank you banget nih Mas. Oke, kalau gitu saya ambil yang ini ya. Oke. Ya. Terima kasih. Dengan harga yang ditawarkan, tas backpack dengan merek Fjallraven Kanken mampu memberikan kualitas dan fungsi yang baik. Dapatkan tas Fjallraven Kanken yang original hanya di Urban Icon. Anda bisa mengakses www.urbanicon.co.id untuk melihat koleksi lengkap dan berbelanja online, atau bisa melalui marketplace kesayangan Anda. Urban Icon, you style me. Dipersembahkan oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. I'm seeking for 1 miliar rupiah sebetulnya, atau mungkin bisa lebih, atau mungkin ya harapannya bisa lebih ya. Untuk ini saya memerlukan investasi sebesar 150 juta. Modal yang kami butuhkan saat ini sebesar 300 juta rupiah. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? How do I come in on the bid? I need to counter bid. No, tapi you can do number 2. No. Maksudnya you can do number 2, nanti I jump in. Bisa ratusan bahkan ribuan franchise kios-kios kayak gitu aja. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya. Ketiga calon juragan sudah memberikan presentasi terbaik mereka. Dan kami juga sudah berdiskusi terkait modal tambahan yang akan kami berikan. Selanjutnya, ketiga peserta kami persilahkan untuk masuk kembali. Pertama saya mulai dengan Mbak Naugan.
melihat business plan dan visibility yang kita sudah diskusikan, untuk kali ini kita belum memberikan modal tambahan kepada Mbak Naugan. However, we wish you all the best. Hopefully, we see you one way or another. Semangat terus, Mbak. Terima kasih. Thank you. Ada ekspektasi yang saya harapkan tapi mungkin bukan di sini dan tapi saya memahami apa yang terjadi, saya memahami apa yang berjalan. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya ini kita mungkin menemukan investor yang lebih tepat. Prospeknya mereka memang ada, tapi masih in the very long term. Dan tadi dari presentasi Mbak Naugan, mereka juga for the time being sudah memiliki investor. Sehingga let's see, dengan ini apa yang bisa mereka kembangkan dulu, nanti mungkin ke depannya we'll see again. Untuk Bu Erna Sari, ayam penyet Bandung yang ternyata operasionalnya di Jakarta ya, saya pikir di Bandung, kita akan support capital working untuk dana bantuan senilai $20 juta untuk 3 outlet kecil. Ibu kembangkan. Selamat. Alhamdulillah senang banget ya. Saya percaya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi banyak masukan yang baik. Insya Allah kami akan lebih berkembang lagi dengan yang sudah diberikan. Terima kasih. Kita kasih modalnya untuk ngembangin outlet, bukan untuk ngembangin sambal botolnya, karena itu different game. Oke, berikutnya Bunda Elis dan Babe Roni dari Yummy Babe. Siap. Kita melihat bisnis ini tuh udah jalan. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk tidak memberi bantuan. Tapi, saya ingin menawarkan 150 juta dan kita exchange 51% dari perusahaan Bapak Ibu. Bolehkah kita Gini, Bu. Tunggu dulu, gua dulu. Kalau kepikiran Pak Roni 150, saya tambahin deh. Saya ikut 51% dengan 200 juta deh. Oh. Pak Irwan nambahin. Pak, jadi biar berapa? lebih cepat, saya 250 juta, 51%. 200, Pak Rex, 250 juta untuk 51%. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah itu memberikan kami apa yang kami butuhkan. Saya butuh orang yang bisa mewujudkan mimpi saya. Saya pengen memberdayakan petani singkong di Sukabumi. Saya pengen buka lapangan pekerjaan yang banyak. Tapi kalau boleh, saya berdoa dulu, suami saya berdoa gitu kan. Apakah ini doa kita? Ini saya rasa penawaran seperti ini kan jarang. Iya. Kita akan coba negosiasi terpisah karena ini akan butuh pembicaraan yang panjang. Iya, betul. Setelah berdiskusi dengan mentor, panelis kembali mengundang Yummy Babe untuk bernegosiasi kembali terkait investasi yang akan ditawarkan. Saya ingin menawarkan ulang, tawaran terakhir Pak Rex 250, saya akan fulfill 100% yaitu 301 juta untuk 51%. Saya quit. Penawaran Pak Reno saya rasa udah yang terbaik yang bisa diberikan sih. Terima kasih. Kira-kira ada yang lebih baik lagi nggak? Ini kan tadi menurut Mas Nek ya. Kita belum dengar nih. No, I give you counter offer. Angka sama, saya turun 1% jadi 50%. Sebagai mentor, saya mendukung apapun keputusan dari Bunda dan juga Bapak. Oke, Ibu, Terakhir. jadi Bapak deal or no deal? Apakah Yummy Babe menerima tawaran panelis? Bismillahirrahmanirrahim, Ayah.
Allahu Akbar, alhamdulillah, exciting buat saya. Melalui JJN, saya bisa kayak gini gitu loh. Yang ya saya cuma bisa bilang Allahu Akbar, alhamdulillah, udah bingung deh saya ngutarainnya. Dengan data yang saya punya sekarang sih kita belum bisa ngomong ya, karena belum lihat teknisnya, legalnya juga gimana. Tapi yang pasti saya tahu mereka udah berdiri sejak 2016. Mereka punya kualitas, punya konsistensi dan kompetensi di harga dan produk gitu. Dan pada saat ini saya juga ingin menobatkan salah satu peserta menjadi Juragan Zaman Now untuk episode ini. Dan Juragan Zaman Now untuk episode ini adalah Yami Babe. Ya, kalau dari saya pribadi, saya berterima kasih banget. Terima kasih sekali sama Metro TV yang sudah mengadakan event seperti ini. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang sukses, orang yang berpengalaman di bidang bisnis. Jadi kita dapat masukan-masukan yang berharga sekali buat pengembangan usaha kita juga. Sekali lagi terima kasih buat Metro TV. Congratulations everybody. Ini kita ambil dulu sedikit adonannya. Jadi ambil adonannya. My very first time doing this. Oh, oke. Saya belum pernah, Very first time. Jadi artinya dari ini semua kita harus tahu kapasitas kita. Oh begitu, di atasnya begitu. Sampai mana? Sampai mana, bener. Ini pelajaran banget nih. Oke, gimana para panelis rasanya? Amazing, really amazing. Ini It's so good. Membuktikan bahwa bisnisnya scalable. Ya, Pak. Gita, first and foremost, which one is better? Like, look at this. Saya ikutan, Pak. Setelah sate Padang Gading Minang, buko pandan Buna dan ayam ingkung tungku Utinani menyajikan menu andalannya di Grand Cafe Grand Hyatt Hotel Jakarta, minggu ini giliran Ibu Ajeng, owner dari Bebek Meledak. Dengan menu andalannya, bebek peking goreng dengan sambal hitam khas dari Pulau Madura. Dibuat dengan bahan yang berkualitas, non-MSG dan selalu fresh setiap harinya, Bebek Meledak berusaha membuat sajian terbaik kepada para pengunjung Grand Cafe. Kesempatan emas banget bisa masuk ke Grand Hyatt. Nggak nyangka setelah ngikutin kompetisi dari awal, JJN, masuk ke 36 besar, dapat modal tambahan dari para panelis, sekarang diberi lagi kesempatan emas, bisa masuk di salah satu menu di Grand Hyatt. Kita melihat bahwa Bebek Meledak punya cita rasa yang cukup unik. Dia dari Madura, dia juga punya bumbu hitam ya. Dan di situ kita mau memberikan sajian berbeda dari yang lain. Di situ tamu-tamu bisa mencoba nantinya seperti apa sih gurihnya, berasa bumbu-bumbunya. Itu salah satu alasan kenapa kita memilih Bebek Meledak. Siapakah peserta berikutnya yang berkesempatan sajiannya masuk di antara jajaran menu Grand Cafe? Saksikan tayangannya minggu depan. Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Metro TV